tulangnya terseret air yang mengalir. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang reaktor nuklir. Halo teman-teman, tak kenal maka tak sayang, katanya. Tapi kalau sudah sayang malah ditinggal. Tunggu, ini kan bukan sesi curhat. Oke. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang reaktor nuklir. Kelompok 4 terdiri dari Erika Dewi, Faros Nabawi Siregar, Irma Yasari, Melvi Junita Manurung, dan Syakira Adita. Indikator yang akan kami bahas itu ada tentang definisi reaktor nuklir, komponen-komponen reaktor nuklir, jenis-jenis reaktor nuklir, dan keunggulan serta kelemahan reaktor nuklir. Yuk, simak penjelasannya. Apa itu reaktor nuklir? Reaktor nuklir adalah alat untuk mengendalikan reaksi fisi berantai dan sekaligus menjaga kesinambungan reaksi itu. Reaktor nuklir merupakan suatu alat di mana terjadi reaksi pembelahan berantai yang terkendali. Teknik pengendalian reaksi pembelahan ini merupakan dasar dari suatu reaktor nuklir. Dalam suatu reaktor nuklir, proses fisi dikendalikan dengan mengusahakan agar secara rata-rata hanya satu neutron yang dihasilkan untuk melakukan fisi berikutnya. Dalam membuat fisi yang terkendali, ukuran bahan memegang peranan yang sangat penting. Ukuran tertentu yang memungkinkan terjadinya fisi terkendali dinamakan ukuran kritis. Ukuran kritis bergantung pada kombinasi dari struktur material dan inti uranium yang digunakan. Di atas ukuran kritis, suatu reaksi berantai terkendali tidak dapat dipertahankan. Di samping masalah ukuran kritis, masalah lain yang berhubungan dengan reaktor nuklir adalah penggunaan inti uranium. Sayangnya, 99,3% uranium alam terdiri dari minus 238. Sisanya 0,7% adalah uranium minus 235. Kemudian adalah komponen-komponen reaktor nuklir. Komponen-komponen reaktor nuklir yang pertama adalah bahan bakar nuklir. Bahan bakar nuklir terdiri dari bahan fisil dan bahan fertil. Bahan fisil adalah suatu unsur atau atom yang langsung dapat memberi reaksi pembelahan apabila dirinya menangkap neutron. Contohnya ada uranium 233, ada uranium 235. Kemudian bahan fertil. Bahan fertil adalah suatu unsur atau atom yang setelah menangkap neutron, dia tidak dapat langsung membelah, tetapi membentuk menjadi bahan fosil. Contohnya ada uranium 238. Yang kedua adalah bahan moderator. Bahan moderator memiliki syarat. Syarat yang pertama yaitu nomor masanya itu harus kecil. Kemudian dia memiliki tampang lintang serapan neutron, memiliki tambang lintang hambunan yang besar, dan tidak korosif. Contoh bahan moderator ada H2O, ada D2O atau grafit, kemudian ada beryllium. Kemudian komponen reaktor nuklir yang ketiga ada pendingin reaktor. Pendingin reaktor berfungsi sebagai sarana pengambilan panas hasil fisi dari dalam elemen bakar untuk dipindahkan atau dibuang ke tempat lain, ke lingkungan, melalui perangkat penukar panas. Sesuai dengan fungsinya, maka bahan yang baik sebagai pendingin adalah fluida yang koefisien panasnya sangat bagus. Persyaratan lain yang harus dipenuhi agar tidak mengganggu kelancaran proses fisi pada elemen bakar adalah pendingin juga harus memiliki tampang lintang serapan elemen bakar, pendingin juga harus memiliki tampang lintang serapan neutron yang kecil dan tampang lintang hamburan yang besar serta tidak korosif. Contoh fluida-fluida yang bisa dipakai sebagai pendingin adalah H2O, D2O, natrium cair gas, helium, dan lain-lain. Yang keempat, batang kendali reaktor. Batang kendali reaktor berfungsi sebagai pengendali jalannya operasi reaktor agar laju pembelahan atau populasi neutron di dalam teras reaktor dapat diatur sesuai dengan kondisi operasi yang dikehendaki. Selain itu, batang kendali juga berfungsi untuk memadamkan reaktor atau menghentikan reaksi pembelahan. Sesuai dengan fungsinya, bahan batang kendali adalah materi yang mempunyai tampang lintang serapan neutron yang sangat besar dan tampang lintang hamburan yang kecil.
Bahan-bahan yang sering dipakai adalah boron, kadmium, gadolinium, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut biasanya dicampur dengan bahan lain agar diperoleh sifat yang tahan radiasi, titik leleh yang tinggi, dan tidak korosif. Yang kelima, perangkat detektor. Detektor adalah komponen penunjang yang mutlak diperlukan di dalam reaktor nuklir. Semua informasi tentang kejadian fisik di dalam teras reaktor yang meliputi popularitas neutron, laju pembelahan, suhu, dan lain-lain hanya dapat dilihat melalui detektor yang dipasang di dalam teras. Yang keenam, reflektor. Neutron yang keluar dari pembelahan bahan fisil berjalan dengan kecepatan tinggi ke segala arah. Karena sifatnya yang tidak bermuatan listrik, maka gerakannya bebas menembus medium dan tidak berkurang apabila menumbuk suatu inti atau medium. Karena itu, sebagian neutron dapat lolos keluar teras reaktor atau hilang dari sistem. Keadaan ini secara ekonomi berarti kerugian, karena neutron tidak dapat digunakan untuk proses fisik berikutnya. Untuk mengurangi kejadian ini, maka sekeliling teras reaktor dipasang bahan pemantul neutron yang disebut reflektor, sehingga neutron-neutron yang lolos akan bertahan dan dikembalikan ke dalam teras untuk dimanfaatkan lagi pada proses fisi berikutnya. Komponen-komponen reaktor nuklir yang ketujuh adalah bejana dan perisai reaktor. Bejana atau tangki reaktor biasanya berfungsi untuk menampung fluida pendingin agar teras reaktor selalu terendam di dalamnya. Bejana tersebut selain harus kuat menahan beban, juga harus tidak korosif bila berinteraksi dengan pendingin atau benda lainnya yang terdapat di dalam teras. Bahan yang biasa digunakan adalah aluminium dan stainless steel. Perisai reaktor berfungsi untuk menahan, menghambat, serta menyerap radiasi yang kemungkinan lolos dari teras reaktor agar tidak menerobos keluar sistem reaktor. Karena reaktor adalah sumber radiasi yang sangat potensial, maka untuk itu diperlukan suatu sistem perisai yang mampu menahan semua jenis radiasi. Umumnya, perisai yang dapat digunakan adalah lapisan beton berat. Komponen reaktor nuklir yang terakhir atau yang ke-8 adalah perangkat penukar panas. Perangkat penukar panas merupakan komponen penunjang yang berfungsi sebagai sarana pengalihan panas dari pendingin primer yang dapat menerima panas dari elemen bakar untuk diberikan kepada fluida pendingin yang lain atau sekunder. Dengan sistem pengambilan panas tersebut, maka integritas komponen teras akan selalu terjamin. Pada jenis reaktor tertentu, terutama jenis PLTN, HE juga berfungsi sebagai pembangkit uap. Jenis-jenis reaktor nuklir. Klasifikasi reaktor dibedakan berdasarkan kegunaan tenaga neutron dan nama komponen serta parameter operasinya. Yang pertama, menurut kegunaannya. Menurut kegunaannya, reaktor nuklir terbagi menjadi 3, yaitu 1. Reaktor daya, 2. Reaktor riset yang termasuk uji material dan latihan, yang ketiga reaktor produksi isotop yang kadang-kadang digolongkan juga ke dalam reaktor riset. Nah, yang kedua ada reaktor fisi. Reaktor fisi merupakan instalasi yang menghasilkan daya panas secara konstan dengan memanfaatkan reaksi fisi berantai. Istilah ini dibedakan dengan reaktor fusi yang memanfaatkan panas dari reaktor fusi. Yang ketiga, ada reaktor fusi. Reaktor fusi adalah suatu instalasi untuk mengubah energi yang terjadi pada reaksi fusi menjadi energi panas atau listrik yang mudah dimanfaatkan. Agar kita bisa mengubah energi yang tersimpan di dalam atom menjadi energi listrik,
maka kita harus membangun sebuah reaktor nuklir. Reaktor nuklir pada dasarnya terdiri dari beberapa komponen inti, yaitu fuel bundle atau bahan bakar, control rod atau tangkai kontrol, dan coolant atau cairan pendingin. Mayoritas reaktor nuklir yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik menggunakan uranium sebagai bahan bakar. Uranium yang berasal dari pabrik pengolahan biasanya itu berbentuk silinder, yang ukurannya setara dengan ruas jari orang dewasa. Satu silinder uranium ini memiliki energi potensial yang setara dengan 800 kg batu bara atau 560 liter minyak bumi. Silinder-silinder uranium yang disebut sebagai full valence kemudian disusun menjadi full rod, dan full rod kemudian disusun menjadi full bundle. Dan full bundle inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam reaktor. Setelah reaktor terisi dengan full bundle, maka tahap selanjutnya adalah memulai reaksi nuklir dengan menembakkan neutron melalui neutron generator. Neutron yang ditembakkan kemudian akan menabrak nukleus atau inti atom uranium dan membuat atom uranium tersebut menjadi tidak stabil. Atom uranium yang tidak stabil kemudian akan terbelah menjadi dua atom yang lebih ringan. Terbelahnya nukleus atom itu disebut juga sebagai reaksi fisi. Selain menghasilkan dua atom yang lebih ringan, reaksi fisi juga melepaskan 3 neutron bebas energi panas serta radiasi alfa, beta, dan gamma. 3 neutron bebas yang dihasilkan dari reaksi awal akan menabrak atom-atom uranium di sekitarnya hingga akhirnya terjadilah reaksi nuklir berantai atau yang sering disebut nuclear chain reaction. Apabila tingkat reaksi fisi tidak diatur dan fuel bundle tidak didinginkan, maka dalam waktu sangat singkat inti reaktor pun akan mencapai suhu yang amat sangat tinggi. Inilah kenapa pada inti reaktor terdapat dua komponen penting selain fuel bundle, yaitu control rod dan coolant. Control rod berfungsi untuk mengatur jumlah reaksi nuklir yang terjadi di dalam inti reaktor dengan cara menangkap neutron-neutron bebas yang dihasilkan dari reaksi fisi. Semakin banyak neutron yang ditangkap oleh control rod, maka semakin sedikit juga reaksi fisi yang bisa terjadi. Sebaliknya, apabila control rod ditarik maksimal, maka neutron-neutron hasil reaksi fisi akan bebas bergerak dan jumlah reaksi pun akan meningkat. Sementara itu, air yang berfungsi sebagai cairan pendingin akan mendinginkan fuel bundle dan menjaga agar suhu reaktor tetap berada di tingkat yang aman. Karena tingginya suhu di inti reaktor, air ini lama-kelamaan akan mendidih dan menjadi uap bertekanan tinggi. Nah, disinilah reaktor mulai berperan dalam rangkai produksi listrik. Air yang dipanaskan di dalam reaktor dan berubah menjadi uap bertekanan tinggi, kemudian disalurkan ke turbin. Tekanan uap yang sangat tinggi akan menggerakkan turbin yang tersambung dengan generator. Perputaran generator inilah yang akhirnya menghasilkan energi listrik. Sementara itu, uap yang keluar dari turbin akan masuk ke dalam kondensor dan kemudian mengembun kembali ke bentuk cair. Air yang terkumpul di kondensor kemudian akan dipompa kembali dan siklus ini akan terus berjalan seiring dengan berjalannya reaksi nuklir di dalam inti reaktor. Nah, tahukah kalian kalau Indonesia itu sebenarnya sudah ada memiliki 3 unit reaktor nuklir yang digunakan untuk keperluan penelitian. Sekian yang dapat kami sampaikan. Maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan itu lagu milik Rizky Pedian. Kami kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.